wabarakatuh. Iya. Dengan Bapak Karim selaku masyarakat Desa Padang ya Pak, Iya. Saya izin melakukan beberapa pertanyaan wawancara mengenai pengelolaan sampah untuk pupuk kompos di Desa Padang. Bagaimana sih sejauh mana Bapak mengetahui atau memahami tentang pengelolaan sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos di Desa Padang ini? Terutamanya di Desa Padang, Bu ya. Karena Desa Padang ini punya sedikit kurang lebih ada 6 atau 7 kelompok tani. Jadi melalui penyuluh pertanian datang ke desa-desa untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terutama yang hutan yang tergabung dari 6 atau 7 kelompok tani yang ada di Desa Padang. Kemudian ya mereka lah dengan tim bersama kelompok tani yang ada memberikan arahan-arahan apapun yang diperlukan untuk bahan-bahan untuk pembuatan kompos, yang intinya apa yang ada di sekeliling ataupun di lingkungan kita Desa Padang itu bagaimana supaya suatu saat itu bisa bermanfaat bagi kita selaku masyarakat Desa Padang. Jadi Bapak sudah cukup memahami tentang pengelolaan sampah organik untuk dijadikan kompos berarti? Ya, dibilang cukup mumpuni ya belum, tapi sedikit banyaknya ya Bapak juga pernah rasakan ya, karena kebetulan aku juga sebagai ketua kelompok tani. Oh iya. Berarti apa manfaat yang Bapak rasakan setelah melakukan atau penggunaan pupuk kompos di Desa Padang ini? Yang pertamanya ya selama ini kan yang menjadi bahan-bahan untuk pembuatan pupuk kompos itu kan mayoritas itu menjadi sampah di lingkungan sekitar Desa Padang. Setelah terjadinya sosialisasi atau adanya pelatihan pembuatan pupuk kompos, barang yang selama ini tadi kita buang secara percuma ini bisa kita manfaatkan. Jadi sedikit banyaknya secara tidak langsung mengurangi debit jumlah sampah yang ada di lingkungan Desa Padang, sekaligus membekali petani dari Desa Padang untuk menanggulangi andai kata adanya keterbatasan dari pupuk. Ya. Jadi tanaman yang ada di sekitar Desa Padang itu walaupun pupuknya kebetulan mungkin langka, tapi ada jalan ataupun solusi lain untuk diberi pupuk dengan adanya pupuk kandang yang dibikin. Ada nggak sih kendala ya atau kesulitan yang Bapak alami dalam mengikuti program atau pengelolaan sampah organik di Desa Padang ini? Sebenarnya kalau soal permasalahan ya namanya kami sebagai terutama masyarakat sekaligus petani, karena kami ini baru pertama kali. Jadi kami membutuhkan begitu banyak sosialisasi daripada orang-orang yang ngerti dengan cara pembuatan maupun untuk pengolahan daripada pupuk organik tadi, supaya kami selaku pengurus kelompok tani bisa mensosialisasikan kepada anggota kelompok tani kami maupun khususnya kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa Padang. Baik, itu saja ya Bapak Karim. Terima kasih untuk sudah bersedia untuk diwawancara. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nung selaku perangkat desa di Desa Padang Kecamatan Payakumbuh, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Ibu. Yang pertama, bagaimana sih peranan perangkat desa dalam pengelolaan sampah organik di Desa Padang ini? Jadi begini ya, kita di Desa Padang Pagun mulai ada program yang namanya bebas sampah itu di tahun 2024, dimulai dari anggaran untuk menganggarkan kotak sampah. Yang awalnya permasalahan kita itu banyak sampah dan tidak terkendali, dalam arti yaitu sampah plastik, organik dan anorganik. Nah itu dia campur jadi satu. Dan kebetulan 2024 itu Desa Padang Pagun termasuk menjadi kandidat pengikut lomba Proklim, Desa Proklim. Desa Proklim itu ialah desa yang pro dengan iklim atau bisa diartikan dengan
pro terhadap lingkungan sekitar. Maka dari situ kami pemerintah Desa Padang dapat bimbingan langsung dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahar tentang cara pemilahan sampah, terus sampah organik, sampah anorganik atau pengomposan tadi ya. Nah, khusus untuk pengomposan, kami pemerintah Desa Padang melibatkan ibu-ibu dari tim PKK atau kami menyebutnya Satgas Sampah ya. Nah, jadi di situ sudah diajarkan mulai dari kompos sampah harian, sampah rumahan, misalkan sisa-sisa masak, sampah-sampah organik dalam arti sayur gitu. Nah, terus lagi sampai kita kemarin coba dari empulunya jagung. Jadi kita kan ada lahan jagung. Nah, setelah panen itu kan banyak sampah-sampah organik dalam arti kulitnya, terus empulunya. Nah, itu kita coba olah menjadi sampah organik. Dibantu oleh kawan-kawan dari DLH, kita diajarkan langsung buat pengkomposisian, gimana sih caranya buat sampah organik itu biar pas gitu kan. Nah, dimulai dari berapa kilo dari bahan-bahannya, terus apa pencampurannya. Nah, itu sampai sudah selesai kemarin berhasil kita coba tabur ke lahan punya warga yang punya jagung lagi, kita tabur lagi ke lahan jagung, dan memang hasilnya walaupun belum maksimal tapi sudah kelihatan dibandingkan pakai pupuk kimia. Nah, itu kalau untuk sampah kompos atau organik. Selain itu Desa Padang kan khususnya banyak, apalagi kalau lagi musim durian, nah itu banyak bekas kulit durian. Kemarin kita sudah coba pancake dari kulit durian. Memang agak ribet sih karena satu prosesnya agak lama karena posisinya kan durian kulit durian kan banyak durinya. Pertama kita harus melupas, dipisahin dulu yang durinya itu, dibuang dulu, baru nanti kita blender, dihaluskan, kita campur dengan bahan-bahan buat pancake. Kalau dari kelas kami sih, intinya dari kami sekelas perangkat dikatakan sudah berhasil, memang berhasil, walaupun hasilnya belum maksimal karena mungkin takaran dari pembuatan kuenya belum pas gitu kan. Tapi intinya kan kami sudah berusaha untuk memecah masalah dari kulit durian ini gitu. Nah, kalau lagi musim durian, wah banyak sekali sampah kulit durian ini. Itu yang untuk kulit durian. Nah, kalau untuk kulit kopi sih sebenarnya walaupun tidak diarahkan, masyarakat kami sudah menjadikan organik kayak seni budaya lah ya istilahnya. Itu kan kalau dari nenek moyang kita tuh taunya kulit kopi itu bagus untuk pupuk kopi atau mungkin pupuk-pupuk yang lain gitu. Nah, walaupun memang belum ada campuran-campurannya. Nah, sekarang kita coba berekspresi gimana sih caranya buat kulit kopi ini jadi sampah organik yang memang benar-benar pas komposisinya gitu. Nah, jadi selain daripada itu kami di 2025 ini sedang mengusahakan mesin pemisah sampah yang organik dan anorganik biar memudahkan tim Satgas Sampah kami buat kompos ini. Karena dari mesin itu kan nanti yang organik itu langsung keluar jadi hancur gitu, sudah dipecah-pecah. Jadi enggak, kalau kemarin kan masih manual kayak semacam bongkol jagung itu masih kami cacah manual. Terus kalau yang untuk kulit durian itu masih kami cacah manual gitu. Nah, jadi sekarang 2025 ini target buat pengadaan mesin pemisah dan pencacah sampah gitu, biar enak bikin kompos gitu kan. Karena kan terutama bahan baku dari kompos itu bahan-bahannya kan harus dicacah dulu, harus dikecilkan dulu. Sementara itu saja sih kalau dari kami pemerintah desa. Bagaimana perangkat desa ini mengajak melibatkan masyarakat untuk pembuatan pupuk organik? Salah satunya kemarin kan kami dari pemerintah desa dengan tim dari DLH itu keliling desa ngajakin masyarakat, ayo kan itu sudah banyak bukan sampah yang ditebar di rumah-rumah warga, yuk kita coba pisahin, kita coba buat kompos. Walaupun kebanyakan warga tuh banyak belum ngeh apa sih kompos, apa sih ini gitu. Nah, apa sih, walaupun yang padahal bahan-bahannya itu sudah di depan mata. Contoh tadi kayak kulit durian tadi, kayak kulit jagung, terus yang kulit kopi itu apalagi kalau lagi musim kopi, wah banyak, malah
sudah lebih dari limbah kayaknya kan, sudah mengganggu, sebenarnya sudah mengganggu. Tapi mereka belum ngeh. Nah akhirnya kita coba buat apa ya istilahnya tuh, kayak bukan atraksi sih, kayak apa ya istilahnya tuh, mungkin kayak dibuat kita bikin kompos tapi di depan rumah Pak Kades kemarin, jadi biar warga tuh nggak buat aku gitu, biar melihat. Jadi kan kita bikin di dekat pinggir jalan itu, dibantu dengan kawan-kawan DLH di situ kan, sama ada narasumbernya juga. Jadi walaupun belum semestinya masyarakat ikut semua dalam kegiatan itu, minimal mereka sudah kepo. Buat apa cuma aku. Nah hasilnya tadi kami bagi-bagi. Ada yang dari buat sekitaran warga kantor desa itu kan sudah kami bagi bibit ya, bibit sayur, cabai kemarin. Nah jadi dari pupuk kompos kami itu kami bagi. Nah dari situ kelihatan hasil pupuk kompos. Oh ini gunanya kompos, ini buat rombongan ini tadi gitu. Nah sampai ada loh ibu-ibu itu untuk di Kandus 4 ada 2 orang ibu-ibu yang mereka sudah berani berinovasi bikin dewek yang baik pun mereka minta bantuan dengan kawan-kawan daerah itu pakai telepon, pakai video call, mbak ini, nah dibantu, alhamdulillah dibantu sama kawan-kawan daerah bikin kompos sendiri. Yang ada lagi malah yang lebih aku salut sih, mereka berhasil gitu. Nah yang untuk semprotannya itu, nah untuk daun kok ngocor lah, kalau bahasa dusun ini ngocor gitu. Nah jadi yang untuk pupuk kompos itu dari tanah, kotoran kambing, kotoran ayam, molasenya ada E4 dengan gula merah ya kemarin itu. Nah dibikin, nah terus untuk semprotan ngocornya itu pakai rendaman kunyit, jahe atau apa ya itu. Tapi mereka berhasil gitu. Nah nanti kalau misalkan ada suatu kesempatan kita bikin kegiatan lagi, biar 2 ibu itu jadi narasumber, karena mereka sudah menjalani dan mereka punya kebun sendiri di rumah. Boleh nanti tanya kalau masih ada sih. Kalau setahu aku punya Bu Ninet nih masih ya. Kalau punya Bu Siska kurang tahu, di belakang rumah itu masih dirawatnya apa tidak kebunnya. Nah itu kompos mereka buat dewek. Nah aku bilang top sama mereka, berani mereka berinovasi. Kalau yang dari seputaran sini ini dapat bagian dari kami dari Bongkol Jagung kemarin. Nah belum berani kalau bikin dewek yang daerah sini, tapi kalau yang di situ tuh udah berani. Aku juga bikin ramuan ini tak resep dari karena mereka berani lewat video call kemarin minta bantuan dari kawan-kawan daerah. Satu lagi ya Ibu, bagaimana perangkat desa ini memonitor atau mengevaluasi keberhasilan program ini? Jadi biasanya kemarin sebulan sekali atau ada sebulan atau 2 bulan sekali kita cek dengan kawan-kawan tim BLH atau mungkin lewat monitoring pakai handphone, pakai video call, kita keliling ngecek kebun-kebun seputaran kantor desa atau dengan ibu-ibu yang terlibat tadi. Nah ibu PKK tadi ada yang berhasil, ada yang kadang-kadang panen sekali sudah gitu kan. Ada yang itu. Tapi kita kan tidak bisa memaksakan harus terus berjalan karena kan mungkin mereka tidak terlalu menarik mungkin kan, apalagi karena situ ada kotoran kambing, ayam, mungkin tidak terlalu seret gitu. Cuman sebulan sekali ada, karena kan revitalisasi komposnya itu kan harus diulang lagi, harus dibikin bibit baru lagi. Nah itu makanya jadi kadang-kadang mereka di Nusa bikin kami ada bibit, ada kadang-kadang masih minta dengan kami bibit gitu. Itu sih. Jadi program ini bisa dikatakan sebagian berhasil dan sebagian lagi masih ada yang belum. Jadi kalau yang dipersenkan ambil 60% yang berhasil, 40% itu masih ada yang cuek, ada yang bodoh lah, terserah gitu. Ada yang kepo tapi belum ingin memulai gitu. Masih ya kan berangsur lah ya, baru setahun kerjaan. Oke, Ibu Nung, terima kasih ya untuk wawancara. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Cipti Haryani, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan wawancara dengan judul pengelolaan sampah organik di Desa Padang, Kecamatan Pagargunung, Kabupaten Lahan. Yang pertama, bagaimana perangkat desa dalam mengajak masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah organik?
Oh, ini mengajak masyarakat untuk memilah-milah sampah, dipisahkan mana sampah yang organik dan anorganik. Jadi kotak sampahnya terpisah. Oh, ya. Bisa dijelaskan Ibu bagaimana perangkat desa dalam pengelolaan sampah organik ini? Oh, di dalam pengolahan sampah organik ini, masyarakat kita ajak untuk memisahkan sampah tadi, dan secara langsung kita mengajarkan masyarakat itu untuk membuat pupuk kompos tadi dari sampah yang organik tadi, misalnya seperti sampah sayur-sayur, terus atau sampah bekas-bekas masakan yang lain, contohnya sepertinya kubis, sawi, atau kangkung, pokoknya yang berbahan yang bisa hancur gitu. Apa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah organik? Oh, tantangannya banyak karena masyarakat itu belum tahu mana yang organik dan mana yang non organik ya. Jadi kita harus bagaimana sih memberitahu masyarakat itu atau menjelaskan bagaimana sampah yang bisa dipilah itu. Nah, jadi tantangannya sangat besar dengan kami sebagai perangkat desa untuk terjun ke masyarakat langsung. Baik, terima kasih Ibu Cipti Marian Haryani. Hari ini. Oh ya, terima kasih ya Ibu.